Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Lama udah gak bikin video tentang tutorial perakitan mesin dan tips-tipsnya. Jadi kali ini mau saya bikinin tutorial bore up dan stroke up GL. Mesinnya berbasic GL series. Jadi kalau ilmu itu kan harus diulang-ulang biar teman-teman lebih paham. Walaupun video sebelumnya kan saya udah pernah bikin tips tentang tutorial bikin mesin awet dan cara penyesuaiannya gimana. Nah sekarang saya bikinin lagi detail. Pokoknya dari mulai crook as, noken as dan lain-lain. Pokoknya nanti bakal saya terangin detail. Jadi biar teman-teman nanti bisa ngerakit sendiri mesin di rumah. Jadi biar teman-teman lebih paham. Syukur-syukur ini bisa buat patokan teman-teman saat membangun mesin atau merakit mesin modifikasi. Gimana caranya? Lanjut. Yang pertama kita ke crankcase-nya dulu. Crankcase-nya ini menggunakan GL series. Ini kiriman mesin dari Tangerang. GL series. Rasionya menggunakan MP standar 5 speed. Terus bearingnya ini udah diganti upper boss karena ini udah oblak tadinya, rasionya masih standar. Terus di bagian crankcase-nya kita bubut jadi ukuran 73 karena bagian liner blocknya 72. Jadi ininya 73, toleransinya 1 mili. Setelah itu di bagian ini standar, di bagian crook as. Crook asnya menggunakan langkah 68. Dan ini mau di center ulang. Mau di center dulu. Toleransinya ini kalau menurut saya harus di bawah 0,05. Biar nggak bergetar, harus di bawah 0,05. Kalau ini di atas 0,05 biasanya motornya bakalan bergetar atau RPM-nya itu nggak bisa teriak sampai tinggi. Kalau crook as-nya bergetar, otomatis dipakai juga nggak nyaman, motornya nggak bisa maksimal RPM-nya. Ini langkah 70 stang tiger. Stang tiger. Kenapa saya memilih stang tiger? Karena stang tiger ini menurut saya dia lebih kuat. Lebih kuat karena set stangnya itu lebih besar dibandingkan stang 2 tak. Dan jika teman-teman lihat di stangnya ini ada perbedaan. Di sini warna hitam dan di sini warna coklat. Jadi kalau stang 4 tak itu ini udah di harden. Karena memang stang 4 tak itu didesain untuk kompresi mesin di atas 9. Karena rata-rata motor 4 tak itu kompresinya di atas 9. Makanya dia stangnya di harden. Beda dengan stang 2 tak. Dia ukurannya kecil dan warnanya coklat seperti ini. Dia nggak di harden. Jadi kalau menurut saya kekuatannya itu memang lebih kuat stang 4 tak. Dan pastinya insinyur pabrikan itu membuat stang udah ada pengukuran dan pengujian. Jadi menurut saya yang paling bagus yaitu stang 4 tak. Terus kelebihannya lagi, kalau menggunakan stang 4 tak, di atasnya ini ada jalur oli. Jadi lubang ini adalah jalur oli yang melumasi piston dan dinding silinder. Jadi oli disemprotkan dari sini, didorong dari sini, dari rotor, masuk ke bagian stang, langsung menyembur ke atas. Kalau teman-teman pakai stang 2 tak, biasanya di sini kan ada coakan pinggirannya. Nah, kalau ada coakannya, nanti olinya itu bakalan nggak fokus ke atas, malah menyembur ke kanan dan ke kiri, mengakibatkan pelumasan pada dinding silinder dan piston itu terlalu sedikit.
efeknya boringnya mudah baret dan pistonnya nggak awet. Jadi seperti itu penjelasannya. Dan ini udah di balance juga. Beratnya sekitar 4 kilo. Nah, ada satu tips nih buat teman-teman. Jadi sebenarnya kruk as stroke up kan banyak nih yang tanya sama saya, "Bang, yang bagus nyetruk di mana?" Nah, menurut saya kalau kruk as stroke up itu semuanya itu bagus asal center. Jadi mau buat di Surabaya, mau buat di Jogja atau di mana aja itu sebenarnya bagus. Yang penting kruk asnya itu center yang pertama. Yang pertama center, yang kedua balance. Jadi kalau center itu memang dari faktor tukang bubutnya atau faktor dari bubutnya. Terus kalau balance itu kita yang atur. Jadi jangan terlalu fanatik dari satu tukang bubut. Jadi teman-teman harus tahu balance itu keseimbangan. Jadi berat piston ini mempengaruhi balance atau keseimbangannya. Jadi usahakan balance mendekati sempurna. Contohnya seperti ini. Jadi kruk asnya dibebani oleh piston, dia gerakannya masih balance, nggak turun, atau biasanya kan kalau nggak balance dia langsung turun ke bawah, menandakan pistonnya terlalu berat. Nah, kita cari beban pistonnya itu yang paling ideal. Jadi nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat, harus mengikuti balance-nya. Misalnya terlalu berat, tinggal kita kurangin beban pistonnya. Misalnya pistonnya terlalu ringan, tinggal cari piston yang berat. Jadi gitu aja. Kalau nggak balance, itu akan menyebabkan RPM-nya susah naik. Yang pertama susah naik, dan tenaga motornya kurang maksimal. Jadi saya ada ilustrasi tentang yang namanya balance atau keseimbangan. Saya ada ilustrasi. Seperti ini teman-teman. Jadi saya di sini punya gerinda duduk. Di sini saya punya gerinda duduk. Jadi gerinda ini center teman-teman. Kita bisa langsung cek. Teman-teman bisa lihat kalau bor duduk ini center, dia nggak menimbulkan getaran karena memang dia balance atau seimbang. Jadi nggak ada yang berat sebelah. Coba kita langsung kasih beban di sini teman-teman. Ibaratnya ini sebuah piston. Kalau pistonnya terlalu berat atau terlalu ringan, nggak bisa mengimbangi balance kruk as tersebut, dia akan menimbulkan getaran. Coba kita kasih baut. Harusnya ini kalau kita kasih baut, ini akan condong ke bawah seperti ini. Dia akan berat bawah, menimbulkan getaran. Coba kita tes. Teman-teman bisa lihat, baru kita hidupkan, dia udah menimbulkan getaran. Tandanya dia nggak balance. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa itu yang namanya balance. Jadi seperti itu teman-teman. Ilustrasinya lanjut ke mesin. Setelah penjelasan tentang kruk as udah, kita langsung ke bagian blok. Bloknya kita menggunakan GL Black Engine, karena ini kayaknya mesinnya tipe Black Engine atau Wet Engine ya. Bloknya ini menggunakan blok GL Pro CDI, terus dicor 1 sentian ini kalau nggak salah. Jadi orangnya pengen pakai blok standar mungkin ya, dicor. Kalau menurut saya sih mendingan menggunakan tiger, tapi bloknya ini menggunakan GL Pro 144, dicor 1 mili.
Kalau menurut saya sih mendingan menggunakan Tiger, tapi ya ini kemauan orangnya, mungkin pengen bagi-bagi rezeki ke tukang las. Jadi gitu kali ya. Terus pistonnya ini menggunakan diameter 66. Kita dom ulang dan coak ulang. Piston film harganya murah meriah, 200 ribuan. Dan diameter liner luarnya ini 71,5 lah, 71,5. Dan udah dipanjangin juga boringnya, udah 106 panjangnya. Lanjut. Oh iya, di bagian kortran ini dia cukup bagus. Jadi kalau buat stroke up dan bore up, kortrannya itu harus lancar, nggak boleh seret. Ini karena banyak gramnya ya, jadi rada seret, belum dilapisi oli. Harus ketika dijatuhkan harus jatuh blung, harus jatuh ke bawah tanpa ada dorongan, karena ini seret, belum dikasih oli. Harus lancar seperti ini teman-teman. Jadi toleransi kortran itu sekitar 0,035 sampai 0,45 atau 50. Jadi seperti itu. Kalau 0,035 itu dijatuhkan pistonnya dia langsung plong. Kalau di bawah itu biasanya motor-motor standar lah. Kalau stroke up, kalau nggak dibikin longgar itu rawan overhead atau macet. Jadi seperti itu. Lanjut di bagian noken as. Noken asnya ini menggunakan lip 9, sekitar 8,8an lah, nggak nyampe 9, dengan durasi 255 derajat. Jadi karena kompresinya ini targetnya sekitar 11an lah, nanti kita ukur menggunakan buret atau alat lain. Kompresinya di atas 11, kita harus menggunakan durasi noken as yang lebih besar biar kompresi statisnya dia nggak terlalu rendah. Jadi seperti itu. Terus di bagian per klepnya ini menggunakan standar yang dalam, yang per kecil kita potong 1 mili. Jadi biar angkatan klep tertinggi, pernya yang kecil dia nggak mentok. Dan jika teman-teman punya dana lebih, bisa beli pakai per klep Jepang atau per klep Satria FU. Jadi gitu teman-teman. Terus ini juga udah kita porting. Ukuran portingnya ini 28. Di area seatingnya ini hanya menapak 1 mili. Jadi area settingnya kita gerus, disisakan 1 mili. Jadi kalau kita gerus area settingnya disisakan 1 mili, sama aja kita udah melebarkan ukuran klep. Jadi karena ini klepnya standar, kita harus maksimalin dari durasi lip dan portingan teman-teman, biar mampu mengawal cc sekitar 230an cc. Terus bagian pelatuk kita menggunakan roller. Nah, jadi ada satu tips nih buat teman-teman. Kalau menggunakan piston film, kita harus papas di bagian sininya. Kita papas 1 mili kanan dan kiri. Jadi tujuannya biar space-nya lebih lebar. Jadi pertemuan dengan stang piston itu lebih bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kelebihannya piston jenis ini yaitu siripnya dia ramping, terus ring pistonnya dia tipis. Jadi gerak naik turun pistonnya itu jadi lancar, ringan. Kelebihannya itu. Lanjut pemasangan. Pastikan nih pistonnya ada space kanan kiri. Jadi bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Terus ini as magnet ini masih menggunakan Tiger atau MP. Jadi asnya ini nggak saya potong. Pokoknya nanti tonton terus videonya gimana caranya tanpa potong as, tapi magnetnya dirubah ke Mega Pro atau Tiger. Jadi nanti bak spoolnya itu tetap menggunakan series. Nanti kita akalin gimana caranya.
Di bagian kopling ini menggunakan per 6, tujuannya biar nggak slip kopling. Nah, di sini kan magnetnya atau as magnetnya ini Tiger, nggak saya potong sama sekali. Nanti ini menggunakan magnet Tiger atau MP ataupun GL Newtek bisa. Nanti ininya doang. Jadi di bagian spool kita papas nih. Jadi dudukan spool ini kita pendekin ke bawah. Bisa dibubut atau bisa juga di tuner keliling seperti ini. Nanti spoolnya kita menggunakan spool Jaguar. Jadi nanti kelebihannya bisa menggunakan pengapian AC ataupun DC. Langsung kita praktekkan. Dilo ya. Nah, dan jika teman-teman belum punya alat porting seperti ini, saya juga ready banyak alatnya seperti ini. Rakitan saya sendiri, alatnya ready banyak. Teman-teman bisa beli dengan harga 350.000 dan belum termasuk ongkir ya. Lanjut ke proses tuner. Hasilnya setelah kita tunerin, ini real, bukan bantuan mesin bubut. Jadi nanti posisi spoolnya ini lebih turun ke bawah. Jadi nanti pakai magnet MP atau Tiger dia aman. Jadi nanti tinggal geser pick up pulsernya. Jadi buat teman-teman itu harus selalu kreatif dan inovasi. Jadi nggak ada alasan teman-teman jauh dari tukang bubut. Pokoknya tetap semangat berinovasi. Kelebihannya menggunakan magnet Mega Pro atau Tiger, magnetnya lebih berat, nanti torsinya itu lebih ngisi, torsinya lebih besar. Dan mendem pistonnya ini kita bikin 1 mili. Nanti ini target kompresinya di atas 11 atau di bawah 12. Karena ini nanti orangnya minta menggunakan Pertamax minumnya. Nanti kita ukur menggunakan buret atau suntikan, intinya buat mengukur kompresinya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita mau ngecek rasio kompresi. Jadi cara pengecekan rasio kompresi itu cukup simpel sebenarnya. Kita hanya butuh yang namanya alat ukur yang sederhana. Contohnya spet atau suntikan ini boleh menggunakan buret, boleh menggunakan spet. Pokoknya alat apa aja yang penting ada takaran cc atau mili. Contohnya seperti ini. Spet ini mempunyai kapasitas sekitar 22 cc. Biasanya ini nanti kurang. Kalau kurang cairannya bisa tambahin lagi. Jadi di sini kapasitasnya saya isi 20 mili atau 20 cc. Karena memang kapasitasnya cuma segini. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Pokoknya pada intinya kita cari tahu isi kubah. Jadi posisi piston di atas atau top. Nanti kita isi kubahnya dengan cairan ini. Kita cari tahu berapa cairan yang masuk di dalam isi kubah. Langsung kita praktekkan. Kita isi pelan-pelan, jangan sampai cairannya tumpah atau kepenuhan. Dan teman-teman bisa lihat ini belum penuh, maka kita isi lagi, kita tambahin lagi 10 mili. Jadi yang pertama tadi kan udah masuk 20 mili atau 20 cc, kita masukin lagi 10 cc.
Kita tambahin lagi 10 cc. Nanti ketahuan cairan yang masuk berapa cc. Dan teman-teman bisa lihat ini udah penuh. Yang tadi kepake 20 mili. Dan yang kedua ini kepake 3 mili. Berarti 22 ditambah 3. Berarti isi kubahnya ini 23 cc atau 23 mili. Langsung kita ke proses perhitungan. Jadi perhitungannya cc mesinnya kan 239 cc, 239 cc. Terus ditambah dengan cairan yang masuk tadi ke ruang bakar yaitu 23 mili. Terus sama dengan 262. Setelah itu kita bagi lagi dengan isi kubah yang masuk yaitu 23. Jadi hasilnya teman-teman bisa lihat kompresi mesinnya ini 11,3. Jadi kompresi mesin 11,3. Karena kita udah tahu kompresi mesinnya, jadi nanti otomatis kita bakalan tahu juga bahan bakar yang cocok untuk mesin ini. Jadi bahan bakar yang cocok yaitu menggunakan Pertamax. Karena kompresi 11 itu cocoknya minum Pertamax. Jadi seperti itu. Airnya nyala bosku.